Oke, sekarang ini bacaan untuk Aquarius. Lihat Aquarius. Exceeding expectations, manifesting dreams. Imagine. King of Wands. Fool. Seven of Wands. The Devil. Queen of Cups, King of Swords, the Lovers. Oke, aku ngeliat ini ada dua hal ya. Oke, Aquarius, gini, ada dua hal. Satu, pertama adalah ini bicara tentang manifesting dreams and expectations. Aku ngeliatnya gini, apa yang kamu inginkan sebetulnya itu bisa termanifestasi. Ini dalam dalam dua hal. Ada kemungkinannya dua hal. Bisa tentang hubungan dan juga tentang entah itu karir atau hal yang lain. Tapi intinya ada dua hal. Salah satunya mungkin relationship, satunya lagi kemungkinannya karir. Oke, kamu bisa dibilang gini, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, exceeding your expectation, bahkan dibilangnya bisa melebihi ekspektasi kamu. Cuman yang perlu kamu perhatikan dibilangnya, satu, the devil di sini ini masih bicara tentang ada hal yang harus kamu perhatikan di diri kamu nih. Kalaupun misalnya masalah hubungan, gini, kalau buat aku itu tidak ada standar yang terlalu tinggi sebetulnya. Tapi apakah kita
apakah standar itu realistis atau enggak. Jadi standar yang terlalu tinggi itu sebenarnya nggak ada, tapi realistis atau tidak, gitu loh. Itu yang harus kamu perhatikan. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan karir, kamu tuh sebetulnya lagi memanifestasikan apa yang mau kamu lakukan. Mungkin di masa-masa ini kamu lagi lumayan, apa ya aku bilangnya ya, kamu lumayan apa ya bahasanya, kamu lumayan ada motivasi dan lumayan lagi semangat lah kalau aku lihatnya, lagi motivated gitu, lagi ada semangat di situ. Dan kamu tahu kamu mau kemana sebetulnya. Cuman yang jadi hambatan di sini adalah kalau yang tadi ya soal relationship, atau kamu mungkin satu standar, kedua adalah apakah kamu terlalu cepat menjudge orang. Itu juga bisa. Kalau misalnya buat karir, aku ngelihatnya lebih kepada mungkin bukan di ekspektasi, tapi mungkin cara kamu, approach kamu terhadap dunia luar itu yang harus kamu perhatikan. Approach kamu nih yang harus kamu perhatikan gitu. Jadi benar-benar di sini kamu harus tahu bukan kemana kamu mau, tapi bagaimana kamu berjalan sampai ke sana. Itu yang menurutku di garis bawahnya tuh di situ. Caranya, approach-nya, cara pendekatannya. Dan aku lihat di sini akan ada orang-orang yang cukup nantinya berpengaruh nih sama perjalanan kamu. Tetap yang aku garis bawahi di sini, entah kenapa aku ngerasa ini approach-nya, how to-nya, caranya, atau belief kamu. Nah, ada sesuatu dari diri kamu yang harus kamu sudah tinggalkan. Karena ini general reading, aku nggak tahu ya, masing-masing dari kalian mungkin punya masalah yang berbeda-beda. Dan memang hal ini tidak mudah untuk kita pahami kalau kita tidak mau kontemplasi. Apa sih sebetulnya yang kamu harus lakukan, atau mungkin cara kamu belum tepat. Ada yang harus kamu pertimbangkan, ada yang harus kamu ubah. Yang tadi aku bilang kalau soal hubungan, contohnya adalah mungkin bukan standar kamu yang ketinggian, tapi realistis atau tidak. Atau bisa juga ibaratnya gini, karena aku banyak menemukan orang seperti ini. Dia menginginkan yang terbaik, ya, dia menginginkan pasangan yang seperti ini. Tapi dia tidak menyadari bahwa orang-orang yang dia pingin seperti itu juga mencari yang terbaik kan ya. Nah, apakah diri dia sudah bisa memberikan yang terbaik juga? Permasalahan banyak orang tuh suka tidak menyadari untuk memahami orang dulu sebelum dia dipahamin sama orang. Jadi yang dicari selalu minta dipahami orang, tapi nggak belajar untuk bagaimana memahami orang. Itu hal yang paling banyak aku temui, hal kayak gitu. Mau perempuan mau laki sih. Nah itu hal-hal yang kayak gitu harus dipahami dulu tuh, harus diketahui dulu tuh. Barulah kamu bisa memanifestasi apa yang kamu inginkan. Sama dari sisi karir juga sama. Kalau misalnya kamu ingin ibaratnya karir kamu maju, apa yang harus kamu pelajari, apa yang mungkin harus kamu rubah gitu loh. Jadi hidup itu kan bicara tentang adaptasi. Apa yang akan kamu
lakukan, kamu adaptasiin ke dalam kehidupan kamu sekarang, atau untuk kamu untuk sampai ke jenjang karir yang kamu inginkan, apa sih yang kamu butuhkan? Kamu harus belajar apa? Dengan mempelajari sesuatu berarti kan kita beradaptasi akan suatu pembaruan. Nah, jadi kalau aku lihat di sini, intinya mah adalah kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahkan di sini dibilangnya ada kemungkinan lebih baik dari yang kamu inginkan sekarang. Kalau saja kamu menyadari apa yang harus kamu tambah dan apa yang harus kamu kurangin. Gitu loh. Itu aku lihat ya, itu yang jadi masalah nih. Karena the devil di sini, aku lebih melihat ke arah challenge. Ini challenge kamu. Apa yang harus kamu tambah, apa yang harus kamu kurangi. Dan dalam hubungan pun ya kamu akan menemukan pilihan. Apakah kamu mampu untuk memilih yang terbaik buat kamu? Kan tidak semua orang akan menjadi yang terbaik buat kamu. Aku pernah bilang, kita akan menemukan orang di level-level di mana kita ada. Level kamu lebih tinggi, dengan kamu lebih banyak belajar tentang diri kamu, ya otomatis yang kamu tarik juga pasti berbeda kan ya. Gitu. Jadi semua itu tergantung balik lagi sama kamu dibilangnya. Bisa jadi apa yang kamu inginkan sekarang sebelum ada perubahan tidak akan sama keinginan kamu sesudah kamu memahami sesuatu yang berbeda. Orang itu bisa berbeda tipe di waktu-waktu tertentu saat dia sudah udah lebih mengenal diri itu. Tipe dia bisa berubah. Dia lebih bisa melihat apa sih yang menjadi prioritas dia untuk mencari pasangan. Itu bisa berubah seiring dengan perubahan dirinya dia. Ibaratnya gini lah, yang paling recehan ya, contoh paling receh. Saat kamu umur 20-an, kita bicara orang pada umumnya ya. Kamu akan tertarik yang kurang lebih seumuran kamu, atau ya lebih tua dikit lah. Ini umum ya. Nanti begitu kamu umur 30, begitu kamu umur 40, kamu akan tertarik sama orang yang umuran segitu juga kan ya. Kurang lebihnya. Jadi, ya selera itu bisa berubah. Atau misalnya tadinya kamu orang yang tidak terlalu, misalnya contoh ya, ini contoh doang. Kamu orang yang tadinya tidak terlalu spiritual. Begitu akhirnya kamu mulai mempelajari spirituality, kamu mulai mempelajari tentang diri kamu akan tertarik orang yang juga punya interest yang sama, yaitu orang yang juga ingin bertumbuh. Kamu udah gak akan tertarik sama orang yang kayak dulunya mungkin kamu gak mikirin itu, sekarang kamu lebih punya additional point untuk memilih orang. Makanya saat kita lebih berkembang, lebih besar, lebih tinggi, selera kita pun juga meningkat sebetulnya. Atau pilihan kita semakin mengecil karena orang yang kita cari itu akan lebih semakin spesifik. Kayak ibaratnya perusahaan membutuhkan karyawan. Di tingkat yang makin tinggi, kualifikasinya juga akan semakin banyak, semakin spesifik. Gitu loh, karena dia juga dibayar lebih besar. Jadi meningkatkan skill dulu, baru kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Intinya tuh itu. Ya kan, ada the full, it's a new journey sebenarnya buat kamu. Makanya keluar the full. It's a new journey. Tapi di sini ada the devil sama eight of cups. Aku lebih ngebacanya adalah ada sesuatu hal di dalam diri kamu nih. Mungkin sebagian dari kamu sudah menyadarinya, atau mungkin sebagian dari kamu belum menyadarinya. Tapi intinya adalah ini sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Untuk kamu memberikan space, ruang, untuk hal baru itu bisa masuk. Orang yang dia belajar dari kesalahan. Oh, dulu gue kurang begini dalam hubungan gue sebelumnya. Oh, dulu gue harusnya begini. Nah, dia mempelajari itu dan dia menerima, dia meninggalkan sifat kekanak-kanakan misalnya atau sifat egoisnya dia, dan dia ganti dengan lebih menjadi orang yang lebih mau berempati, orang yang lebih mau memahami. Berarti kan sisi selfish ini
hilang. Ya manusia nggak bisa hilang banget sisi selfishnya, tapi setidaknya berkurang jauh karena dia harus memberikan ruang untuk sesuatu yang baru ini masuk ke dalam diri dia kan ya. It's a transformation kan, it's a changing gitu loh. Nah itulah yang ada di The Fool, sesuatu yang baru lagi. Kehidupan itu harus terus berjalan dengan seiring dengan, berarti diri kita juga harus mengikuti gitu. Kalau enggak kan namanya kita sebut orang itu tidak bertumbuh, ya kan? Jadi poinnya adalah di sini apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan asalkan ada yang harus kamu buang dan ada yang harus kamu ganti. Bongkar pasang. Manusia bertumbuh itu kan bongkar pasang. Oke? Untuk Aquarius ya itu sih message-nya kalau aku lihat nih. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.